Selamat datang. Pada kali ini, kita akan memberikan latihan soal PTS, STS, UTS, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 12 SMA TMA, semester 1 Kurikulum Merdeka beserta kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS, UTS, mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada, atau juga bisa di bagian playlist. Oke, dan mari kita mulai latihannya. Cermati kalimat di bawah ini. Surat lamaran pekerjaan tidak memiliki format yang resmi. Surat lamaran pekerjaan memiliki aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Konjungsi kata sambung yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang adalah A. Selanjutnya, B. Akan tetapi, C. Dengan demikian, D. Oleh sebab itu, dan E. Meskipun demikian. Maka jawaban yang benar adalah B ya, akan tetapi jawabannya. Ini akan tetapi jawabannya. Oke, kita lanjut. Bacalah ilustrasi berikut. Ya. Seorang calon pelamar pekerjaan mengajukan sebuah surat lamaran pekerjaan yang ditujukan ke suatu PT yang bergerak di bidang telekomunikasi. Karena lowongan tersebut sudah terisi, maka lamaran tersebut terpaksa ditolak. Oke, ya. Nah, kalimat penolakan lamaran pekerjaan yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah A. Sesuai dengan surat saudara, dengan ini diberitahukan bahwa lamaran saudara ditolak. B. Lowongan pekerjaan yang saudara kehendaki tidak ada dan kebetulan belum dibutuhkan. C. Berhubungan dengan surat saudara, maka lamaran pekerjaan saudara kami tolak sementara. D. Dengan surat ini kami memberitahukan bahwa lowongan jabatan yang saudara inginkan sudah terisi. E. Bersama ini kami beritahukan bahwa lamaran saudara tidak dapat diterima. Oke, maka jawaban yang benar adalah D ya, ini. Dengan surat ini kami memberitahukan bahwa lowongan jabatan yang saudara inginkan sudah terisi. Itu jawabannya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Cermati kutipan penutup surat berikut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nah, kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat penutup surat tersebut adalah A. Atas perhatian, saya tak lupa mengucapkan terima kasih. B. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. C. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. D. Atas perhatian, diucapkan terima kasih kepada Ibu. E. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak. Maka jawaban yang benar adalah B ya, atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih. Cermati kalimat berikut. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, kata yang menunjukkan bahwa kalimat di atas bermakna lampau adalah A. Gedung, B. Telah, C. Bekas, D. Yang, E. Prajurit. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu telah jawabannya. Perhatikan kalimat di bawah ini. Besar harapan saya untuk bisa bergabung dengan perusahaan yang Bapak pimpin. Untuk itu saya sangat mengharapkan berita dari Bapak.
Kalimat di atas merupakan bagian dari A. Penutup surat lamaran, B. Balasan surat lamaran pekerjaan, C. Isi surat lamaran pekerjaan, D. Ucapan terima kasih dari pelamar, E. Pembuka surat lamaran pekerjaan. Maka jawaban yang benar adalah maka jawaban yang benar adalah A ya, penutup surat lamaran pekerjaan. Bacalah iklan berikut. Nah, dibutuhkan perusahaan distributor kimia membutuhkan karyawan untuk ditempatkan di Surabaya, Semarang, dan Sumatera. Itu marketing reps ya, TMR. Syaratnya pria usia maksimal 28 tahun, minimal D3 atau S1 pertanian, peternakan, DRH dan teknik, lalu menguasai komputer, punya SIM C dan A. Kirim lamaran lengkap tanpa foto berwarna 4x6 ke PT Bumi Makmur Lestari Utama, Gedung Jagat, lantai 3 ya, Jalan RP Suroso 42A, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, coba disimak dulu ini, diperhatikan lagi ini. Oke, sebelum masuk pada soalnya. Lanjut. Nah, kalimat pembuka surat lamaran kerja sesuai dengan iklan tersebut adalah A. Berhubung kantor Bapak memerlukan tenaga marketing reps yang saya baca di surat kabar Kompas 24 Agustus 2017. Dengan ini saya mengajukan lamaran kerja. B. Sehubung dengan iklan Bapak saya surat kabar di Kompas 24 Agustus 2004. Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai marketing reps atau MR. Berdasarkan iklan di Kompas Agustus 2017, perusahaan Anda memerlukan tenaga marketing reps. Dengan ini saya mengajukan lamaran kerja. D. Saya membaca iklan di Kompas 24 Agustus 2017. Perusahaan Anda memerlukan tenaga manajer reps atau MR. Dengan ini saya mengajukan lamaran kerja. E. Berhubungan dengan iklan Bapak dalam surat kabar Kompas 24 Agustus 2017. Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai marketing reps atau MR. Maka jawaban yang benar adalah B ya. Sehubungan dengan iklan Bapak dalam surat kabar Kompas 24 Agustus 2004. Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai marketing reps atau MR. Itu ya jawabannya. Cermati teks berikut. Terjadi peperangan pada semua negara di dunia ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Negara yang tergabung blok poros yaitu Jerman, Italia, dan Jepang melawan blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Cina, dan Rusia. Kekacauan ini disebabkan penyerangan Jerman atas Polandia pada tahun 1939 dan kekalahan Jepang di Pearl Harbor pada tahun 1941. Nah, tahapan teks cerita sejarah tersebut adalah A. Pengenalan, B. Reorientasi, C. Urutan peristiwa identifikasi, D. Urutan peristiwa kronologi, E. Orientasi. Maka jawaban yang benar adalah D ya, urutan peristiwa kronologi jawabannya. Perhatikan susunan kalimat acak di bawah ini. 1. Revolusi industri tidak hanya terjadi di Inggris, tetapi juga melanda di Amerika dan Prancis. 2. Perubahan ini terjadi pada awal abad ke-18 dan akhir abad ke-19. 3. Tokoh yang paling berperan dalam hal ini adalah James Watt, penemu mesin uap. 4. Revolusi industri adalah perubahan kehidupan manusia besar-besaran. Nah, susunan yang tepat agar membentuk paragraf yang padu ialah nomor A. 2143, B. 4321, C. 4231, D. 4123, E. 2314. Maka jawaban yang benar adalah C. 4231 ya. 4-nya itu revolusi industri,
adalah perubahan kehidupan manusia besar-besaran. 2. Perubahan ini terjadi pada awal abad ke-18 dan akhir abad ke-19. Lalu 3. Tokoh yang paling berperan dalam hal ini adalah James Watt, penemu mesin uap. 1. Revolusi industri tidak hanya terjadi di Inggris, tetapi juga melanda di Amerika dan Prancis. Itu jawabannya. Kalimat pada teks berikut yang menggunakan konjungsi kausal adalah: A. Belanda semakin terdesak dengan penyerangan Jepang. B. Jepang menyerah karena Amerika mengamuk pada tanggal 6 Agustus 1945 dengan menjatuhkan bom atom pertamanya di Hiroshima. C. BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan RI dibentuk pada tahun 1949 di bawah pemerintah Perdana Menteri Jojo. D. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. E. Berawal dari pecahnya Perang Asia Timur Raya dan Amerika menyatakan perang kepada Jepang. Maka jawaban yang benar adalah B ya. Jepang menyerah karena Amerika mengamuk pada tanggal 6 Agustus 1945 dengan menjatuhkan bom atom pertamanya di Hiroshima. Cermati ilustrasi berikut. Nah, sebuah perusahaan membutuhkan karyawan di bagian pemasaran. Bidang pekerjaan yang ditawarkan adalah untuk memasarkan produk dari perusahaan tersebut. Nah, pelamar yang berminat dipersilakan untuk membuat surat lamaran yang disertai dengan lampiran yang dibutuhkan bagi orang pemasaran. Nah, berikut ini adalah lampiran yang disertakan oleh seorang pelamar. 1. Fotokopi SIM. 2. Fotokopi KTP. 3. Fotokopi kartu pelajar. 4. Fotokopi ijazah terakhir. 5. Fotokopi kartu keluarga. Itu ya. Simak dulu ilustrasi ini sebelum masuk ke soalnya. Lanjut. Oke. Berdasarkan ilustrasi tersebut, ada dua lampiran yang tidak sesuai dilampirkan yang ditandai dengan nomor A. 3 dan 4, B. 3 dan 5, C. 1 dan 2, D. 2 dan 3, E. 4 dan 5. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 3 dan 5. Ya. Ini ya tidak sesuai ya. 3 itu fotokopi kartu pelajar dan fotokopi kartu keluarga. Itu yang tidak sesuai ya, dengan lampiran yang tidak sesuai untuk dilampirkan ya. Itu yang jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Artikel yang mewakili opini atau sikap media terhadap sebuah isu disebut A. Novel, B. Eksplanasi, C. Eksposisi, D. Editorial, E. Deskripsi. Maka jawaban yang benar adalah D ya, editorial jawabannya. Berikut kalimat pembuka surat balasan lamaran pekerjaan yang berisi penolakan yang tepat adalah A. Lamaran Anda telah sampai pada kami, namun saat ini belum ada lowongan. B. Terima kasih atas surat lamaran pekerjaan Anda. Maaf, kesempatan Anda sudah terisi oleh orang lain. C. Berdasarkan surat lamaran Anda tertanggal titik-titik. Dengan ini kami beritahukan bahwa saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. D. Maaf, kami belum menerima lowongan. E. Berdasarkan surat lamaran Anda yang telah kami terima, dengan ini saudara ditolak. Maka jawaban yang benar adalah B ya. Terima kasih atas surat lamaran pekerjaan Anda. Maaf, kesempatan Anda sudah terisi oleh orang lain. Itu jawabannya. Oke, cermati penggalan surat lamaran tersebut. Oke. Titik-titik, maaf kami tidak bisa menerima surat lamaran Anda karena Anda bukan yang kami inginkan.
Nah, perbaikan surat lamaran pekerjaan yang kurang santun tersebut adalah A. Perusahaan kami tidak bisa menerima saudara karena perusahaan kami belum memerlukan pegawai baru. B. Kami tidak bisa menerima surat lamaran saudara karena perusahaan kami belum memerlukan pegawai baru. C. Kami belum bisa menerimanya karena perusahaan kami hingga saat ini belum memerlukan pegawai baru. D. Kami tidak bisa menerima saudara karena perusahaan kami hingga saat ini belum memerlukan pegawai baru. E. Kami belum bisa menerima saudara karena perusahaan kami belum memerlukan pegawai baru. Maka jawaban yang benar adalah E ya. Kami belum bisa menerima saudara karena perusahaan kami belum memerlukan pegawai baru. Bacalah teks editorial berikut. Banjir yang selalu melanda ibu kota Jakarta sudah tidak bisa ditoleransi dan dimaklumi. Harus ada solusi yang cepat dan tepat untuk mengatasi sebelum Jakarta benar-benar tenggelam. Salah satu solusi yang diusung Pemkov DKI Jakarta adalah program normalisasi sungai. Program tersebut berupa pengosongan lahan di sekitar sungai yang ada di Jakarta. Nah, teks di atas termasuk struktur bagian A. Penutupan, B. Pernyataan umum, C. Argumentasi, D. Koda, E. Penegasan ulang. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu pernyataan umum jawabannya. Cermati kalimat penutup surat lamaran pekerjaan berikut. Sangat besar harapan saya Bapak mengabulkan permohonan ini. Nah, perbaikan kalimat penutup yang tepat untuk surat lamaran pekerjaan tersebut adalah harapan saya, Bapak bisa mengabulkan permohonan ini. B. Besar harapan saya Bapak dapat mengabulkan permohonan ini. C. Harapan saya, Bapak dapat mengabulkan permohonan ini. D. Keinginan saya Bapak bisa mengabulkan permohonan ini. E. Besar keinginan saya Bapak dapat mengabulkan permohonan ini. Maka jawaban yang benar adalah B ya. Besar harapan saya Bapak dapat mengabulkan permohonan ini. Kata saya kapannya ini. Oke. Kata saya kapannya ini merupakan contoh kata A. Kerja, B. Sifat, C. Benda, D. Keterangan, E. Ganti. Maka jawaban yang benar adalah E. Ganti jawabannya. Perhatikan data-data berikut. Nama Indah Pertiwi, ST, umur 22 tahun, pendidikan S1 Teknik Industri, alamat Jalan Pelajar Pejuang, 06 Bandung. Nah, data di atas merupakan bagian dari surat pekerjaan, yaitu bagian A. Pembuka surat, B. Penutup surat, C. Asal-usul pelamar, D. Identitas pelamar, E. Daftar riwayat hidup. Maka jawaban yang benar adalah D ya, yaitu identitas pelamar. Oke, itu ya jawabannya ya. Bacalah iklan berikut dengan seksama. Perusahaan farmasi nasional yang sedang berkembang pesat membuka peluang karir bagi saudara dan saudari yang berdiri tinggi, berpenampilan menarik, mau bekerja keras dengan persyaratan sebagai berikut. A. Pendidikan S1, D3, SMP, SMA, IPA dengan nilai matematika minimal 6. B. Usia maksimal 27 tahun. C. Memiliki sepeda motor atau SIM C. D. Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Itu ya iklannya. Coba cek dulu iklannya ya, sebelum masuk pada soal berikutnya.
Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang tepat berdasarkan iklan tersebut adalah A. Sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi saya, maka dengan ini saya bermaksud mengisi lowongan di harian Kompas. B. Sehubungan dengan iklan yang dimuat di harian Kompas 20 Mei 2017, saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai titik-titik. C. Melalui surat ini, saya mengajukan lamaran pekerjaan sesuai iklan di harian Kompas sebagai D. Memenuhi iklan di harian Kompas 20 Mei 2017, saya melamar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. E. Sehubungan dengan iklan yang dimuat pada harian Kompas, maka saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai titik-titik. Oke. Maka jawaban yang benar adalah B ya. Sehubungan dengan iklan yang dimuat di harian Kompas 20 Mei 2017, saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai titik-titik. Itu ya jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan PTS mata pelajarannya kamu bisa cek di bagian deskripsi. Oke, sampai jumpa.